Kalian lihat nih, Vino masuk lagi di kolom pengakuan sekolah. Wah, ini sudah keempat kalinya minggu ini. Gak nyangka ya dia ini populer banget. Sebenarnya yang memposting itu aku. Aku suka Vino. Oh, aku mau pergi makan nih sama Vino. Fanny, kamu kan baru di sini, mungkin belum tahu kalau Tina dan Vino itu cuma sebatas kakak adik, laki-laki dan perempuan. Jangan naif, mana ada persahabatan murni antara laki-laki dan perempuan. Itu cuma kedok buat bareng terus. Tapi kan mereka belum resmi pacaran, aku masih punya peluang. Oke, kalau kamu berani, kami dukung. Kita taruhan yuk, siapa yang bakal menang. Vino ngajak aku makan hotpot. Fanny, kamu mau ikut? Boleh. Ini aku belikan teh susu buat kamu. Vino nggak suka teh susu, dia cuma minum kopi. Sini buat aku aja. Emang cuma kamu, Tin, yang paling tahu aku. Ayo foto bareng. Aku di tengah ya. Aku kedinginan, aku mau pulang duluan aja. Fanny bilang dia kedinginan, kamu nggak denger? Cukup, nggak perlu lagi pamer seberapa dekat hubungan kalian. Vino mungkin oke jadi teman, tapi kalau jadi pacarmu dia nggak pantas. Dia itu tipe orang yang nggak pernah menolak perhatian perempuan manapun. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Kembali ke asrama dulu ya, tunggu aku. Kalian nggak ngerasa kalau Tina itu keren banget ya? Hah? Jadi siapa yang menang taruhan? Kok malah jadi begini? Setelah liburan musim dingin, kita akan magang masing-masing. Mari kita ngobrol. Boleh, mari kita jujur tentang rahasia yang telah kita sembunyikan selama 4 tahun kuliah ini. Ide bagus, aku mulai duluan. Sebenarnya dosen pembimbing kita itu adalah tanteku. Hah? Wah, kamu menyembunyikannya begitu lama. Bagaimana dengan kalian? Aku sebenarnya bukan anak tunggal. Ya ampun, kalian semua menyembunyikannya selama 4 tahun. Aku malu mengatakannya, tapi rahasiaku adalah akulah pengelola akun tembok pengakuan kampus kita. Lalu bagaimana denganmu, Fanny? Tahun kedua, aku menerima kiriman pesan dari seseorang. Tolong posting kamar mandi wanita di gedung 3 penuh dengan tisu wajah di mana-mana. Menjadi pengelola tembok pengakuan sangat menyenangkan. Aku suka mahasiswa baru tahun pertama. Foto profil dan nama pengguna ini teman sekamarku. Ternyata dia juga menyukai sama sepertiku. Fanny, apakah pakaianku ini bagus? Bagus kok. Aku mau ke lapangan olahraga. Siapa tahu bisa bertemu dengan gebetanku. Sejak mengetahui itu, aku mulai menghindarinya. Namun setelah aku mulai menghindarinya, anehnya kami malah bertemu setiap hari. Halo kakak-kakak kelas, saya Vino. Saya berharap bisa bergabung dengan Departemen Seni. Aku tidak boleh terlalu sering berinteraksi dengannya. Silahkan kembali, hasilnya akan kami kabari. Halo, saya lihat di medsos ada lowongan kerja paruh waktu. Loh, kakak? Aku cuma menanyakan untuk orang lain, maaf mengganggu. Kenapa sepertinya dia membenciku? Fanny, tinggal kamu yang belum cerita. Lagi pula kita sudah mau lulus. Rahasiaku adalah... tunggu, kalau kamu bukan anak tunggal, berapa umur adikmu? Selisih 1 tahun. Vino yang mahasiswa baru itu adalah adik kandungku. Adikmu itu Vino. Dan kamu pengelola tembok pengakuan itu. Wah, ada drama nih. Adikku itu suka padamu. Aku sengaja ingin membuatmu cemburu supaya dia terlihat laku. Kak, bagaimana cara mendekati Fanny? Dia ada di Departemen Seni, sering-seringlah ke sana. Jadi selama ini... Selamat magang, selamat tahun baru. Lihat apa yang aku beli. Wah, stik pedas. Nih, aku tidak makan dulu deh, lagi jaga kesehatan. Cobain dong, ini enak banget. Yang ini aku kurang suka. Ada yang ini juga. Ini, dan yang ini. Ya sudah, aku coba yang manis pedas saja. Nah, gitu dong. Aku milihnya lama banget loh. Fanny, kamu terlalu bersemangat deh. Enggak kok, aku mau bagi-bagi ke kamar sebelah juga. Duh, semangatnya Fanny malah bikin orang merasa tertekan. Fanny niatnya baik sih, tapi kita jadi stres. Sampai-sampai kita jadi sesak nafas. Rasanya ingin menghindar saja, canggung banget. Apa aku benar-benar salah ya? Siang ini ada pemeriksaan kebersihan. Rere, hari ini giliranmu piket ya. Aku bantu sedikit. Tempat tidur, meja, tempat sampah, jangan sampai lupa dibersihkan ya. Aku awasi nih. Kalau disuruh terus baru dikerjakan, rasanya seperti dikendalikan. Fanny, Rere tahu kok mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Aduh, yang meriksa itu teliti banget loh. Aku cuma mau bantu mengawasi biar tidak ada yang terlewat. Tahu gitu, mending dikerjakan sendiri saja daripada bilang-bilang ke Fanny. Harus persiapan lomba desain busana lagi, pusing banget. Rere, aku temani ya, kamu kan kelihatan bingung kalau sendiri. Tidak usah, desainnya rahasia, tidak boleh bocor. Tenang, aku tidak akan lihat gambarmu kok, aku cuma menemani biar kamu tenang. Tapi kalau ada orang yang mengawasi, aku tidak bisa konsentrasi. Sudah diputuskan ya, aku temani. Fanny benar-benar tidak sadar ya kalau Rere sebenarnya tidak mau.
Ternyata dalam hubungan antar manusia secukupnya saja sudah cukup, tidak semua semangat akan dibalas dengan cara yang sama. Siapa punya masker? Aku lupa beli. Habis. Oh, aku punya. Pakai saja dulu, nanti ganti kapan-kapan. Oke, makasih ya Fanny. Kok Fanny tidak maksa-maksa lagi ya? Gini lebih enak, tekanan mental jadi berkurang. Aku beli apel nih, mau? Oh, oke, terima kasih. Aku juga punya camilan, kamu mau? Boleh, aku ambil satu ya. Fanny, kamu sekarang kelihatan jauh lebih tenang dan dewasa ya. Biasa aja kok. Jangan rendah diri gitu, kita semua bisa melihat perubahanmu. Kan, aku usahakan sendiri. Wah, aku juga mau dapat kue sendiri. Bagaimana cara mainnya? Mudah sekali kok, sini aku aja kali. Wah, ini benar-benar mirip. Astaga, tidak mungkin, benar-benar identik. Nona muda, tuan besar bilang di sekolah ini ada saudara kembar Anda, dia hidup susah bersama ayahnya. Jadi kamulah adik kembar yang ayahku bicarakan. Kamu ambil jurusan apa? Tinggal di asrama mana? Desain busana. Aku di kamar 303. Untung kita tidak sekamar, memalukan saja. Memangnya kenapa? Jangan sampai ya kamu ditindas lalu menangis diam-diam. Semoga kamu betah dengan teman sekamarmu. Dasar sombong. Nyonya besar, kedua nyonya muda sudah bertemu. Hanya kurang kamu nih, asrama kita butuh dispenser air, kita patungan yuk. Oh, berapa biayanya? Mari kita bagi rata. Ah, uang segini tidak perlu patungan lah. Sepertinya semua orang tidak masalah dengan uang. Ini bagus untuk hubungan kita. Kemarin aku beli dispenser, nanti kamu beli barang lain yang harganya setara. Kita pakai bersama saja. Kalau begitu, kemarin aku sudah beli pengiring rambut. Aku juga sudah pesan ruangan untuk kita makan malam bersama nanti. Aku harus beli apa ya untuk membalasnya? Sistem tanpa patungan ini membuatku merasa lebih dekat. Nona, berapa biaya makan tadi? Ah, tidak seberapa, aku yang traktir. Tidak bisa begitu, harus jelas pembagiannya. Aduh, nanti kalian belikan sesuatu saja untukku. Repot sekali. Tetap tidak bisa, harus bagi rata. Nilai konsumsi kami berbeda sekali. Di asramaku semuanya harus dihitung sampai sekecil mungkin. Melelahkan. Wah, aku iri sekali. Mereka bagi rata sampai kesatuan terkecil. Ayo kita tukar asrama saja. Boleh juga. Lagi pula wajah kita identik. Apa kita perlu lapor ke dosen pembimbing? Tidak perlu. Dari awal masuk, aku bahkan belum pernah melihat wajah dosennya seperti apa. Hanya kamu dan aku yang tahu. Adik-adikku sayang, akulah dosen pembimbing kalian. Sampai jumpa nanti. Ternyata mereka adalah kembar 3. Nyonya besar, tugas selesai. Ketiga nona muda sudah bertemu. Ambil uangnya dan pergilah. Fanny, apa kamu penulis naskah untuk drama pendek paling populer baru-baru ini? Cuma iseng nulis aja. Drama pendek yang ditonton lebih dari 100 juta kali itu juga kamu yang nulis? Iya, cuma dapat bonus 200 juta sih. Hah? Terus drama yang nomor 1 itu juga? Iya, itu aku. Pemeran utamanya Kak Vino, kesayanganku. Kamu pernah ketemu dia? Pernah, kita makan bareng. Aku juga punya kontaknya. Wah, aku mau lihat postingannya. Ternyata teman sekamarku adalah satu-satunya koneksiku di dunia hiburan. Drama berikutnya kamu nulis apa? Drama Kamus Anak Muda. Boleh nggak pemeran utamanya Kak Vino, kesayanganku? Oh, influencer itu. Bisa, nanti aku bilang ke bagian casting. Halo ibu penulis. Halo semua, semangat ya. Ayo kita mulai. Wah, keren banget gayanya. Makasih semuanya, ini ada kopi dan camilan buat kalian. Wah, idolaku sendiri yang kasih camilan. Cih, baru segitu aja. Baju yang aku pakai ini harganya ratusan ribu. Dikasih langsung sama tim produksi. Kita semua kecipratan untung. Akhirnya aku punya momen tak terlupakan. Beruntungnya punya teman kayak Fanny. Sutradara bilang wajahku nggak bagus di kamera. Gimana nih? Tenang, pakai kosmetik ini aja. Wah, ada yang spesial nih. Siapa yang ngasih? Iya, si Vino. Cie, ayo foto bareng. Nanti kita bakal sering lihat kamu di berita gosip. Ah, aku kan cuma di balik layar, nggak ada yang kenal. Kamu bisa acting nggak sih? Siapa sih yang rekrut orang kayak gini? Maaf sekali lagi. Berani-beraninya dia nindas orangku. Pak Sutradara, menurutku adegan ini kurang seru. Aku mau tulis ulang dan tambah adegan. Oke, boleh. Sekarang pemeran pembantu masuk, lalu tampar pemeran utama. Gimana rasanya? Makanya jangan macam-macam sama orang di belakangku. Drama kita meledak lagi. Aku dapat banyak tawaran syuting. Aku juga dapat banyak tawaran pemotretan sampai bajunya nggak habis-habis. Punya teman penulis emang luar biasa. Fanny, gimana? Menang tidak? Menang tidak? Tidak menang. Ya ampun, di grup siaran langsung ini cuma ada kamu dan si penyiar, tapi kamu tetap saja tidak menang. Padahal peluangnya 50-50. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang melihatmu sendiri, aku baru percaya. Memang benar-benar sial. Sejak kecil, aku tidak pernah merasa beruntung. Kalau tidak percaya, ayo coba lagi. Coba klik kotak misteri game ini.
Tanganmu benar-benar membawa sial, bukankah ini harusnya otomatis dapat hadiah? Benar-benar tangan pembawa sial. Dengan struk belanja ini, Anda bisa ikut undian ya. Isinya jangan-jangan cuma tulisan terima kasih atas kunjungan Anda semua. Saya jamin hanya ada satu kertas ucapan terima kasih. Terima kasih atas kunjungan Anda. Berapa sih peluangnya? Sini aku coba. Wah, aku dapat motor listrik. Sejak kecil, sepertinya aku tidak pernah bersinggungan dengan keberuntungan. Kita terlambat, ayo kita menyelinap lewat pintu belakang. Fanny, kenapa kamu berdiri di situ? Dewi keberuntungan benar-benar menjauhi Fanny. Aku menyerah, hal yang mudah bagi orang lain, bagiku tingkat kesulitannya maksimal. Ayo kita bantu si pembawa sial ini. Ada ide? Fanny, bukankah kamu suka boneka? Ini buatmu. Dari siapa? Oh, ini dari kuesioner yang kita isi waktu jalan-jalan kemarin. Kamu peserta nomor 999, jadi mereka mengirimkan hadiah ini khusus untukmu. Wah, aku jadi pengguna yang beruntung. Berhasil! Belakangan ini aku beruntung sekali, aku menang lotre 500 juta. Kalau lotre aku tidak bisa mengaturnya. Sebenarnya aku tahu, bukan karena aku beruntung, tapi karena aku bertemu kalian. Jadi kamu sudah tahu ya, kalianlah hadiah yang sesungguhnya bagiku. Fanny ada di sini, ayo pulang nak. Anak, kamu anak pemilik sekolah. Tadi kamu bilang kamu tidak beruntung. Coba katakan lagi. Traktir kami makan. Sebenarnya lotrenya bukan 500 juta, tapi 5 miliar. Nona muda, ayo kita makan besar. Tahun baru ini aku beli banyak baju buat diriku sendiri. Aku mutusin buat manjain diri sendiri dengan makan enak di akhir tahun ini. Aku mau habisin uangku buat jalan-jalan. Boros banget sih. Tahun baru ini sayangi dirimu sendiri. Tuh kan kalian pasti kemakan tren internet lagi deh. Ini cuma trik biar kalian boros, jebakan kapitalis tahu. Tapi menurutku tren ini bagus kok. Iya, kayak memperlakukan diri sendiri kayak teman lama. Peduli dan memuji diri sendiri. Kemarin-kemarin kalian bilang harus hati-hati sama tren internet. Ya, lihat situasinya juga dong. Kamu rencananya mau liburan kemana? Fanny, bulan ini uang jajanmu tinggal berapa? Aduh, pertanyaannya tiba-tiba banget. Nggak tahu deh, yang penting badanku tetap langsing dan cantik. Aku kan nanya uang jajanmu tinggal berapa. Kamu lagi bercanda ya? Loh, kamu kenapa sih? Aku nanya beneran loh. Ya udah deh. Dosen wali kelas kita tuh kurang kerjaan banget ya. Masa kita disuruh sekelompok sama orang yang nggak kita kenal? Jurusan kita kan emang kelompoknya diacak. Buat aku yang introvert ini sih bencana banget. Sampai sekarang udah ada grupnya tapi nggak ada yang ngomong. Besti, bagian kedua aku serahin ke kamu ya. Loh, kok kalian kayaknya udah akrab banget? Ya gara-gara tren internet dong, kita kan anak 5G, banyak banget yang bisa diobrolin. Kita semua bahas mahkota emas yang lagi viral. Apaan tuh? Yah, kudet banget sih teman sekamarku ini. Aku minjemin jepit rambutku, malah dipatahin sama dia. Terus aku curhat di internet, malah aku dihujat sama netizen, sedih banget. Kasihan banget, kalau rusak ya dibicarain baik-baik dong, jangan dikit-dikit lapor netizen, emangnya dia sengaja ngerusakinnya. Ada juga ya yang cari masalah sama diri sendiri, padahal masalah kayak gitu kan bisa diselesain sendiri tanpa harus lapor netizen. Pasti gara-gara dia nggak tahu kasus mahkota emas itu deh, orang-orang sekarang udah pada pinter. Hah, kasus apa sih? Itu loh, ada akun yang dihujat netizen gara-gara masalah sepele. Belakangan ini banyak banget penipuan yang nyasar orang biasa, ada satu akun yang ketipu sampai 200 juta loh. Aku juga pernah lihat videonya, malah kemarin aku juga dapat telepon kayak gitu. Untung kita selalu update sama berita di internet, jadi bisa tahu trik-trik penipu kayak gitu. Ternyata scroll video ada manfaatnya juga. Uang jajanku semuanya ludes ditipu orang. Makanya kamu harus sering-sering online dong, minimal biar tahu trik penipuan kayak gitu. Ayo mending kita lapor ke dosen wali kelas. Makanya kamu harus buru-buru update pengetahuan internetmu biar nggak ketinggalan zaman. Menggunakan tren dengan bijak itu kuncinya. Oke deh, aku bakal belajar jadi anak gaul internet. Tren internet itu kayak pisau bermata dua, tapi kalau kita bijak menggunakannya, itu bisa jadi jalan pintas yang memudahkan hidup kita sehari-hari. Ngagetin aja. Oh, kami sedang menonton film horor. Kamu siapa? Aku kakak kelas yang baru lulus. Aku akan tinggal di sini. Tapi tempat tidur di sini sudah penuh. Mary dulunya tinggal di sini kan? Sekarang dia sudah pindah dan menyewakan tempat tidurnya kepada aku. Bisa begitu? Mary bilang kakak kelas ini tidak mampu menyewa apartemen di luar, padahal kantornya tepat di sebelah sekolah kita. Baru pertama kali ini aku melihat ada orang yang menyewa tempat tidur di asrama. Kita harus sewa di tempat yang tepat. Sewa kamar di luar harganya 1 juta, terlalu mahal. Kasian juga ya kakak kelas ini. Biarkan saja dia tinggal di sini.
Selesai makan, ayo kita pergi manicure. Untuk apa manicure? Tidak sehat dan mahal pula. Satu hiasan kuku harganya 20.000. Apa kalian tahu berapa gaji kurir dalam sehari? Kalian tidak tahu susahnya mencari uang karena belum bekerja. Tapi kami kan tidak memakai uangmu. Gaji kurir satu pesanan cuma 5.000. Biaya manicure kalian setara dengan 50 pesanan kurir. Sudahlah, jangan pergi, hidup itu sulit. Jagalah dompet kalian baik-baik. Dia ini kenapa sih? Aneh sekali. Ya sudah, jangan pergi dulu deh. Musim sudah berganti, aku ingin beli jaket kulit. Ekonomi sedang sulit, selama baju lama belum rusak, tidak usah beli baru, pakai saja yang lama. Berapa banyak uang yang sudah kamu tabung dari kerja sampinganmu selama kuliah? Kenapa tanya? Nanti setelah lulus kita bisa menyewa apartemen bersama agar bisa berbagi biaya sewa. Baru ada 10 juta? Lumayan, jangan dihambur-hamburkan ya, aku akan mengawasimu. Dia tidak punya batasan sama sekali, kenapa suka sekali mengatur uang orang lain? Fanny, kenapa paketmu banyak sekali? Ini semua barang kebutuhan sehari-hari. Apa kamu pakai uang tabunganmu? Kan sudah kubilang kita harus menabung untuk menyewa tempat tinggal. Ini pengeluaran normal kok. Biar kulihat, kembalikan saja yang tidak penting. Sabun cuciku saja dicampur air dan sudah dipakai selama setengah tahun. Aku menyerah, pakai uang sendiri saja harus izinmu. Dia sendiri pelit, tapi juga tidak membiarkan orang lain belanja. Aku melihat postinganmu di media sosial. Terus kenapa? Coba pikirkan, orang tuamu di rumah makan makanan sisa, sementara kamu di sini makan hotpot dan buang-buang uang. Apa kamu tidak merasa bersalah? Kamu gila ya? Ini uangku sendiri. Orang tuaku juga senang aku makan enak. Berikan saja uangmu padaku, biar aku yang menyimpannya. Mimpi, kalau aku pergi makan denganmu, kenapa kamu tidak bilang aku buang-buang uang? Fanny, sepatu pemberianmu bagus sekali. Syukurlah kalau kamu suka. Aku sudah cek harga sepatu ini 800.000. Jangan sentuh tabungan kita. Nanti bagaimana caranya kita sewa apartemen? Itu kan uang Fanny, kenapa kamu yang repot? Kami saling memberi hadiah, tapi kamu yang merasa rugi. Kamu berlebihan sekali mengatur dompet kami. Aku ini bermaksud baik agar kalian bisa hemat. Dasar tidak tahu terima kasih. Siapa yang dilaporkan tidak mau pergi? Dia menumpang tinggal di sini dan tidak mau pergi. Bukankah kamu sudah lulus lama? Ayo ikut saya keluar. Yeay, akhirnya beban ini pergi juga. Jadi maksudmu kamu theater nomor 1 malah berhasil diterima jadi asisten pribadinya? Ya begitulah, beruntung saja. Studio mereka tidak mengecek latar belakang orang yang mereka rekrut ya. Berdasarkan pengetahuanku tentang mereka, sedikit penyamaran saja sudah cukup untuk membodohi mereka semua. Oh, pantas saja ada yang bilang kalau orang yang paling mengenalmu adalah musuhmu sendiri. Karena kamu sudah berhasil menyusup, apa rencana selanjutnya? Halo Pak Vino, saya Fanny, asisten baru Anda. Tolong buatkan biografi singkat dari 3 karya saya yang rilis tahun lalu. Lalu susun 5 ulasan film teratas dari media besar ke dalam tabel, berikan pada saya lusa. Apa ini ada hubungannya dengan pekerjaan kita saat ini? Langkah pertama jadi asisten adalah eksekusi, bukan banyak bertanya. Tapi lusa sepertinya saya tidak akan sempat menyelesaikannya. Kalau lewat batas waktu, gaji dipotong 100.000 setiap hari. Si Vino ini benar-benar iblis. Vino kejam sekali, apa kamu tidak mau mengundurkan diri saja? Tidak mau, rencanaku bahkan belum dimulai. Aku akan menghancurkan reputasinya. Hancurkan! Kalian tahu tidak, sebenarnya Vino itu punya anak di luar nikah. Hah, bukannya dia lajang? Lagi pula dia masih muda, mana mungkin? Itu cuma pencitraan. Dulu paparazzi sering memergokinya bertemu anak itu di akhir pekan, tapi dibungkam perusahaan dengan harga tinggi. Kamu kan asistennya, pasti tahu jadwal perjalanannya. Tapi kan aku orang baru, bagaimana kalau dia waspada padaku? Katamu, dia orangnya dangkal. Mungkin kalau kamu menjilatnya sedikit, dia akan memberitahumu segalanya. Pak Vino, ini kopinya. Penampilan Anda hari ini taman sekali. Biasa saja, saya cuma pakai sedikit krim pencerah wajah. Alas bedaknya saja sudah setebal dempul, masih bilang cuma pakai krim. Bapak sudah bekerja keras beberapa hari ini, besok akhir pekan harus istirahat total ya. Ya, besok saya masih harus ke kantor sutradara uang untuk bahas proyek. Setelah itu baru deh. Dia keluar bawa kado juga, benar dugaanku. Dia mau menemui anak rahasianya. Aku sudah punya judulnya, Pertemuan Rahasia Bintang Papan Atas di Akhir Pekan. Anak rahasia terungkap. Hebat juga kamu Fanny, punya bakat jadi agen rahasia. Lalu, si pangeran kecil berkata, hal yang terpenting itu tidak terlihat oleh mata. Kakak, minggu depan saat Natal apa kakak akan datang lagi menemuiku? Kakak sedang sangat sibuk, tapi kalau urusan ini sudah selesai, kakak pasti akan menemuimu.